Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan belajar materi eksponen dan logaritma pada materi matematika kelas 10 untuk bagian pertama. Jadi tentu untuk eksponen dan logaritma itu sudah tidak asing bagi adik-adik karena di eksponen adik-adik sudah mempelajari materi ini di SD maupun SMP. Jadi khusus hari ini bagian pertama kita akan membahas definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Jadi kita ingat kembali untuk definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang. Jadi adik-adik tentu sudah pernah ya melihat untuk bentuk umum bilangan berpangkat di mana A berpangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi di mana A di sini itu biasa disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N itu merupakan pangkat atau eksponen. Oke, nah kita lanjut contoh dari bilangan berpangkat. Misalkan contoh yang pertama. Oke, untuk contoh yang pertama 4 pangkat 5. Ingat pangkatnya 5. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sebanyak 5 kali. Jadi kita peroleh bahwa 4 pangkat 5 itu sama dengan 1024. Jadi ingat definisi dari eksponen itu bilangan, suatu bilangan yang sama, perkalian suatu bilangan yang sama yang berulang ya. Jadi lanjut ke contoh yang kedua, min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 berarti min 3, perkalian min 3 diulang sebanyak 3 kali. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti ingat ya, min 3 kali min 3 itu 9. Min 3, 9 kali min 3 itu minus 27. Jadi untuk min 3 pangkat 3 itu sama dengan minus 27. Nah begitupun dengan contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga 1/2 pangkat 4. Oke, 1/2 pangkat 4 ingat pangkatnya 4. Berarti 1/2 kita kalikan dengan 1/2 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi sisa kita kalikan pecahan 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan 1. Lalu 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Jadi dapatnya 1/16. Oke, itu untuk contoh dari bilangan berpangkat. Kita lanjut ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Untuk sifat yang pertama, dari sifat-sifat bilangan berpangkat positif, jadi yang sifat yang pertama yang perlu adik-adik ingat bahwa ketika sebuah bilangan berpangkat dengan basis yang sama, A pangkat M dikali A pangkat N, berarti kalau pengali berarti kita sisa jumlahkan eksponennya. Oke? Jadi kalau A pangkat M kali A pangkat N basisnya sama A, itu berarti eksponennya sisa kita jumlahkan. Contohnya seperti ini. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita lihat pangkatnya di sini. Basisnya sama ya, 2 dan 2. Oke, pangkatnya 3 dan 4. Berarti sisa kita jumlahkan. 2 pangkat 3 tambah 4 itu sama dengan 2 pangkat 7. Untuk pembuktian dari sifat yang pertama, bisa adik-adik lihat. Ingat bahwa definisi dari eksponen ya. Jadi bilangan perkalian bilangan berulang. Berarti 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Dan 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Kalau semisal kita keluarkan dari dalam kurung, berarti kita dapat 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 7 kali. Berarti untuk sifat yang pertama itu terbukti. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, kalau terdapat bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama, berarti pangkatnya sisa kita kurangkan. Berarti A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat
M dikurang N. Jadi ingat ya, pangkatnya sisa kita kurangkan. Oke, contohnya 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 4. Jadi pangkatnya sisa kita kurangkan 7 dikurang 4. 7 kurang 4 berapa? 4 pangkat 3. Oke. Nah, itu untuk contoh sifat yang kedua. Buktinya, dari mana sifat ini? Kita lihat kembali bahwa 4 pangkat 7 berarti 4 kali 4 sebanyak 7 kali. 4 kali 4 sebanyak 7 kali. Lalu 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4. Tambah ya lagi sini kali 4. Oke, sebanyak 4 kali. Ingat pembagian 4 dibagi dengan 4 itu 1. 4 dibagi 4 itu 1, lalu 4 bagi 4 itu 1. Ini lagi bisa kita coret, 4 bagi 4 itu 1. Oh iya, untuk atas kurang ya adik-adik. Berarti 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harusnya di sini masih ada kali 4 ya. Oke. Berarti sisanya kita dapatnya berapa? 4 dikali 4 kali 4. Per 1. Per satunya enggak usah ya. Berarti kita dapat 4 kali 4 kali 4. Berarti 4 pangkat 3. Jadi untuk sifat yang kedua itu juga terbukti. Oke, bagaimana? Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat yang ketiga, jadi kalau semisal suatu pangkat itu dipangkatkan lagi. Berarti A pangkat M, lalu dipangkatkan lagi N. Oke, berarti sisa kita kalikan. Oke, dikali. Berarti hasilnya apa? A berpangkat M dikali N. Contohnya. Oke, contohnya seperti apa? Berarti ini kan kita kali. Ini kita kali ya. Berarti contohnya misalkan 3 pangkat 2 dipangkat lagi 3. Berarti kita kalikan pangkatnya. Oke. Berarti kita dapat 3 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Berarti kita peroleh untuk 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3. Itu 3 pangkat 6. Oke. Nah buktinya. Buktinya seperti apa? 3 pangkat 2 itu kan berarti. Oke. 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3. Berarti 3 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Oke. Nah ingat bahwa 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3. Berarti ini kita ulang. 3 kali 3. Kali 3 kali 3, kali 3 kali 3. Nah, kalau kita keluarkan dari dalam kurung, maka kita peroleh 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Maka kita peroleh 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3, itu 3 pangkat 6. Berarti untuk sifat yang ketiga, itu terbukti. Lanjut ke sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat, kalau semisal ada bilangan dikalikan lalu berpangkat, berarti A kali B berpangkat N. Maka pangkatnya tidak hanya berlaku ke salah satu bilangan, tapi kedua bilangan. Berarti kita kalikan, berarti pangkatnya berlaku untuk bilangan A dan bilangan B. Maka hasilnya nanti A berpangkat N dikali B berpangkat N. Oke, contohnya. Misalkan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Berarti pangkat 2 yang di luar ini tidak hanya berlaku di 2 pangkat 3 saja, tapi berlaku juga di 5 pangkat 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 3 berpangkat 2 kali 5 pangkat 2 berpangkat 2. Oke, dengan sifat yang ketiga bisa kita kerjakan lagi. Oke, berarti ini kita kalikan pangkatnya, ini juga kita kalikan. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 4. Oke, itu untuk sifat yang keempat. Nah, sifat yang kelima, kalau ada sebuah pecahan berpangkat, maka sama juga seperti yang sifat yang keempat, pangkat ini tidak hanya berlaku untuk salah satu bilangan. Oke, bukan hanya berlaku untuk penyebut atau pembilang, tetapi keduanya. Jadi, A ini berpangkat N, B juga harus berpangkat N. Berarti nanti kita peroleh untuk A per B berpangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ingat syaratnya B-nya tidak boleh 0. Oke.
Contohnya seperti apa? Misalkan 3/5 pangkat 2. Berarti 3/5 pangkat 2, 2 ini pangkat 2 tidak hanya berlaku untuk 3, tapi juga berlaku untuk 5. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 9/25. Karena 3 pangkat 2 ingat 3 kali 3. Sedangkan 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5. Oke? Oke, itu untuk sifat yang kelima. Nah, sifat selanjutnya dalam bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi ketika suatu bilangan itu berpangkat 0, pasti hasilnya itu selalu 1. Berarti A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A elemen real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan 2 berpangkat 0 itu sama dengan 1 atau 1000 berpangkat 0. Itu pasti juga sama dengan 1. Oke? Lalu untuk sifat yang ketujuh, A berpangkat minus N. Berarti bilangan yang memiliki pangkat negatif. Nah, agar negatif ini pangkatnya negatif, kita ubah menjadi pangkat positif, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadinya 1 per A berpangkat N. Untuk A elemen real, A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan N-nya itu merupakan bilangan bulat. Oke, lanjut ke sifat yang ke-8. Bilangan berpangkat pecahan. Jadi ketika suatu bilangan memiliki pangkat pecahan M per N, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar N dari A pangkat M. Lalu untuk bilangan berpangkat pecahan ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya, khusus materi bentuk akar. Oke, itu untuk sifat-sifatnya ya. Kita langsung saja masuk ke latihan soalnya. Oke, untuk latihan soal pertama, tentukan nilai X sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Kalau adik-adik dapat soal seperti ini, berarti adik-adik hanya perlu menyamakan basis ruas kanan dan ruas kiri. Jadi untuk khusus untuk poin A, oke, poin A kalau kita lihat di sini basisnya sudah sama. Oke, berarti sisa kita cari pangkatnya. Kalau basisnya sudah sama, berarti ingat sifat eksponen yang A berpangkat N dikali M ya, atau berpangkat lagi M. Itu sama dengan A pangkat N dikali M. Itu sifat eksponen, berarti bisa kita gunakan di sini. Berarti pangkat ini kita kalikan. Berarti 3 berpangkat 8 itu sama dengan 3 berpangkat X. Basisnya sudah sama, yang dicari X-nya. Oke, dari sini jelas ya kalau X-nya itu sama dengan 8. Oke, itu untuk poin A. Lanjut ke poin B. Nah, poin B di sini basisnya belum sama. Berarti kita harus ubah dulu. Oke, jadi untuk 27 bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan, ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3. Berarti kita dapat 3pi pangkat X sama dengan 27 itu merupakan bentuk pangkat dari 3 pangkat 3 ya. Dikali pi pangkat 3. Oke, nah ingat lagi sifat eksponen yang kalau A kali B berpangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Oke, nah kalau kita lihat di sini bentuk 3 pangkat 3 pi pangkat 3 itu sama juga dengan ini. Oke, berarti bisa kita ubahkan bentuknya ke dalam bentuk A kali B berpangkat N. Berarti kita peroleh 3pi pangkat X sama dengan pangkatnya kita keluarkan, berarti 3pi pangkat 3. Oke, nah dari sini basisnya sudah sama, 3pi, 3pi. Berarti kita fokus ke pangkatnya. Kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 3. Oke, bagaimana untuk nomor 1? Masih mudah ya. Jadi poin A jawabannya X sama dengan 8 dan poin B jawabannya X sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, bentuk sederhana dari 3A pangkat minus 2
kali B kali C pangkat minus 3 per 24 A pangkat 5 kali B pangkat min 3 kali C berpangkat minus 1. Kalau adik-adik dapat soal seperti ini, adik-adik fokus dulu ke dalam kurung ya. Selesaikan dulu, sederhanakan dulu yang dalam kurung, baru kita pangkat minus 1. Oke, jadi ingat sifat eksponen, kalau A berpangkat M per A berpangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, berarti bentuk ini bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi, ingat 3 per 24. 3 per 24, 24 bisa kita bagi 3, dapatnya 8. Ini kita bagi 3 dapatnya 1. Berarti 1 per 8. Kita kumpulkan yang koefisiennya A ya. Berarti A berpangkat min 2. Oke, kita naikkan berarti minus 5 ya. Karena A berpangkat minus 2 dibagi A berpangkat 5. Jadinya A berpangkat minus 2 dikurang 5. Lalu untuk B pangkat 1. Oke, yang B yang bawah berarti dikurang min 3. Oke, lanjut ke yang C. Berarti C berpangkat min 3, bawahnya pangkat 1, berarti dikurang 1. Ingat, min 1. Oke, kita sederhanakan. Ingat kalau 1 per 8, itu bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk 8 pangkat minus 1. Yang ini berarti A berpangkat min 2 kurang 5, min 7. Oke, B 1 dikurang minus 3, berarti 1 ditambah 3, 4. C pangkat min 3 kurang 1, berarti minus 4. Berpangkat min 1. Oke, ingat sifat eksponen lagi ya. Kalau semisal ada pangkat N, berpangkat lagi M, berarti pangkatnya sisa kita kalikan. Oke, berarti kita kali masuk. Berarti 8 pangkat min 1 kali min 1 itu 8. A pangkat min 7 kali min 1, berarti A pangkat 7. B pangkat 4 kali min 1 berarti min 4. C pangkat min 4 dikali min 1 berarti C pangkat 4. Oke? Ingat lagi bentuknya ya. Kalau semisal A berpangkat min N itu sama dengan 1 per A berpangkat N. Oke? Karena ini bentuknya negatif, kita bawa saja ke bawah. Jadi 8 A berpangkat 7, C berpangkat 4 dibagi dengan B berpangkat 4. Ini hasil akhirnya. Oke, mau mana? Untuk soal nomor 2. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 3 apa ya adik-adik? Oke, jadi adik-adik bisa mengerjakan soal nomor 3 secara mandiri. Lalu jawabannya adik-adik bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin untuk hari ini sekian. Sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.